Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah wa baraka fikum. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di grup ini. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Pertanyaan pertama, bismillah, Ustadz, bagaimana kiat-kiat menjadikan anak kita anak yang soleh? Jazakallahu khair wa anta jazakallahu khairan. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan anak-anak kita semua anak-anak yang menyejukkan hati dan memberikan manfaat kepada kita semua di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama kita lakukan adalah membiasakan mereka dari kecil untuk hidup di atas suasana ibadah. Ya, mendidik mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kecilnya. Sehingga diharapkan ketika mereka besar, mereka sudah terbiasa di atas suasana ibadah. Mereka sudah terbiasa untuk melakukan amal soleh, amal ketaatan. Ya, sebab inilah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan kepada kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah pernah bersabda, "Muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab', wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar." Perintahkanlah kepada anak-anak kalian yang masih kecil untuk melaksanakan ibadah salat semenjak mereka masih kecil, ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka. Kalau mereka tidak mau sholat, pukullah mereka kalau mereka sudah berusia 10 tahun. Ya, lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membiasakan anak-anak kita semenjak kecil untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama terkait dengan masalah ibadah salat. Ya, sebab ibadah salat ini adalah ibadah yang paling besar pengaruhnya di dalam menjadikan anak-anak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan anak kita terbebas dari perbuatan fahisyah, terbebas dari perbuatan mungkar. Sebab salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah seseorang dari perbuatan fahisyah dan perbuatan kemungkaran. Ya, dan ini yang juga kita lihat dari pengamalan para salaf, pengamalan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'a, di mana mereka sudah membiasakan anak-anak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diterangkan oleh seorang sahabat yang bernama Rubai' bintu Muawwidh. Beliau berkata, "Wa nusawwimu sibyanana as-sighar," dan kami melatih dan membiasakan anak-anak kecil kami untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, dibiasakan juga berpuasa sehingga ketika mereka besar itu sudah terbiasa dengan ibadah puasa. Jadi ikhwani fillah hafizakumullah, ini yang pertama kita lakukan, bagaimana kita mendidik anak kita dari kecil untuk hidup di atas suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kecil ya dibawa ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, sehingga dari kecil mereka sudah terbiasa melihat pemandangan ibadah. Barakallahu fikum.
Taib. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah ya, menanamkan kepada mereka pengetahuan agama. Ya, mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, terutama terkait dengan ilmu akidah, ilmu akidah. Ya, sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengajari Ibnu Abbas ketika beliau masih berusia di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan ilmu yang terkait dengan ilmu akidah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas, ya gulam inni uallimuka kalimat. Wahai anak kecil, sesungguhnya saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, maka pasti Allah akan menjagamu. Ya, jagalah syariat Allah, maksudnya jagalah syariat Allah dengan mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan tidak melewati batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka pasti Allah akan menjagamu di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajiduhu amamaka. Jagalah Allah, maka pasti engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu, senantiasa menolongmu dan menguatkanmu. Ya, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau ingin meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil untuk senantiasa menggantungkan harapannya kepada Allah. Jangan terbiasa bergantung kepada makhluk, tapi biasakan diri bergantung kepada Allah yang maha kaya, yang tidak butuh kepada makhluknya, tapi makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Ya, demikian pula sebaliknya, seandainya mereka berkumpul untuk membahayakan kamu, untuk memberikan mudarat kepada kamu, maka mereka tidak bisa memberikan mudarat kepada kamu kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Ya, Masya Allah. Nabi SAW mengajari kepada Ibnu Abbas yang masih kecil untuk ya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Barakallahu fikum. Ya, jadi itu yang kedua, bagaimana anak-anak kita dididik dengan pendidikan agama, ditanamkan kepada mereka ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi salawatullahi wasalamuhu alaih, terutama terkait dengan ilmu-ilmu akidah dan juga ilmu-ilmu ibadah sehari-hari. Diajari kepada mereka cara berwudu, cara sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, menjaga lingkungan mereka, ya, menjaga lingkungan mereka, terutama teman-teman bergaulnya. Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Artinya agama seseorang sangat dipengaruhi oleh agama temannya. Kesolehan seseorang sangat dipengaruhi kesolehan temannya. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis, ketika ada pelaku maksiat yang telah membunuh 100 nyawa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dianjurkan untuk berhijrah dari tempatnya yang penuh dengan kemaksiatan menuju tempat yang di sana banyak orang-orang yang saleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para ulama di masa itu menganjurkan orang ini untuk berhijrah ke tempat di mana di situ banyak orang-orang saleh?
sebab mereka memahami bahwa tempat itu, lingkungan itu sangat mempengaruhi karakter dan akhlak seseorang. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ya, yang keempat itu bisa triknya untuk menjadikan anak kita soleh dan soleha adalah kembali kepada orang tua juga. Bagaimana kita selaku orang tua ya berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang soleh atau soleha. Ya, sebab ada pepatah mengatakan buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Ya, artinya karakter anak, kesolehan anak itu dipengaruhi juga oleh kesolehan orang tua. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad ibnu al-Munkadir namanya, Muhammad ibnu al-Munkadir pernah berkata, innallaha yahfadhu bisalahil abdi waladahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaga anaknya disebabkan karena kesolehan dia. Sesungguhnya Allah akan menjaga anaknya disebabkan karena kesolehan dia, kesolehan orang tuanya. Ya, dan seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibnu Musayyib pernah berkata, inni la usalli fa'adhkuru waladi fa'azida fi salati. Sesungguhnya aku pernah mengerjakan solat, kemudian di tengah-tengah solat aku ingat anakku, maka aku pun menambah solat sunnahku. Ya, artinya dari sini ya para ulama itu menginginkan anak mereka soleh dengan apa? Dengan mereka menginginkan anak mereka soleh dengan apa? Dengan cara mereka mendidik diri mereka untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berharap apa yang mereka lakukan bisa diwarisi oleh anak-anak mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian terakhir, dan tentunya masih banyak cara-cara yang lain, tapi karena waktu kita terbatas, ya mungkin dengan cara yang paling bagus, cara yang paling terbaik di antara cara-cara yang ada adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak kita anak yang menyejukkan hati, anak yang memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak kita. Dan ada doa-doa yang dituntunkan dalam Al-Qur'an, seperti misalnya Rabbi habli minas salihin. Ya, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku anak yang termasuk anak-anak yang soleh. Ya, dan juga doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apa doanya yang disebutkan dalam Al-Quran itu, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu diantara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keturunan kita bisa menjadi keturunan yang baik, keturunan yang mengenal Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga doa yang lain, seperti doa yang diajarkan dalam Al-Quran juga, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan doa-doa yang lain yang bisa kita dapati dalam Al-Quran, demikian pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu